Selamat malam, perkenalkan nama saya Andin. Ini dari Business English Communication kelas B. Baiklah, saya akan menerangkan soal dari siklus perusahaan dagang yang soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian. Pada tanggal 1 Januari, Nyonya Bara terdapat persediaan di debit sebesar 1.400.000 dan di debit dan utang dagang di kredit sebesar 1.400.000. Pada tanggal 3 Januari, Nyonya Bara melakukan persediaan di debit 450.000 dan utang dagang di kredit sebesar 450.000. Pada 6 Januari, Tuan Dika melakukan persediaan sebesar 780.000 di debit dan 780.000 di kredit. 8 Januari, Tuan Denny melakukan 300.000 persediaan di debit dan 300.000 utang dagang di kredit. Pada 15 Januari, Tuan Dika melakukan persediaan sebesar 1.500.000 di debit dan utang dagang sebesar 1.500.000 di kredit. Pada 18 Januari, Nyonya Nurul melakukan persediaan 740.000 di debit dan utang dagang sebesar 740.000 di kredit. Pada 20 Januari, Tuan Denny melakukan persediaan sebesar 600.000 di debit dan 600.000 utang dagang di kredit. Maka cara mendapatkan 5.770.000 adalah penjumlahan dari nomor 1 sampai nomor 7. Selanjutnya yaitu jurnal khusus, jurnal penjualan. Pada tanggal 2 Januari, Nyonya Wiwi melakukan piutang dagang sebesar 1.500.000 dengan harga pokok penjualan yaitu 1.110.000 dan kredit dan persediaan barang di kredit sebesar 1.110.000 dan penjualan sebesar 1.500.000. Pada 10 Januari, Tuan Ferry melakukan piutang dagang sebesar 750.000 di debit dan harga pokok penjualan di debit yaitu 350.000 dan persediaan barang di kredit 350.000 dan penjualannya 750.000. Selanjutnya Nyonya Dewi melakukan piutang dagang 2.320.000 di debit dan 1.400.000 di debit dengan harga pokok penjualan. Persediaan barang di kredit sebesar 1.400.000 dan penjualan 2.320.000 di kredit. Pada 24 Januari, Nyonya Wiwi melakukan piutang dagang di debit sebesar 3.500.000 dengan harga pokok penjualan 2.600.000 dan melakukan persediaan barang di kredit sebesar 2.600.000 dengan penjualan 3.500.000. Nyonya Dewi melakukan piutang dagang sebesar 500.000 di debit dengan harga pokok penjualan 300.000. Lalu persediaan barang di kredit sebesar 300.000 dengan penjualan 500.000. Tuan Ferry melakukan piutang dagang sebesar 620.000 di debit dengan harga pokok penjualan 280.000 dan persediaan barang 280.000 di kredit dengan penjualan 620.000 di kredit. Setelah itu maka dicari penjumlahan dari masing-masing siklus yang telah dituliskan. Selanjutnya yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Yang pertama yaitu penjualan dengan kas 600.000, harga pokok penjualan 280.000, terdapat persediaan 280.000 dengan penjualan 900.000.
Kedua yaitu tunai dengan kas 4.500.000 dengan piutang dagang sebesar 4.500.000. Nyonya Dewi pada kas adalah 300.000 dengan harga pokok penjualan 140.000, persediaan 140.000 dan penjualan 300.000. Selanjutnya yaitu Nyonya Dewi pada kas terdapat 7.840.000 dengan pot penjualan 160.000 dengan piutang dagang sebesar 8 juta. Pelunasan berada pada kas 5 juta dan piutang dagang sebesar 5 juta. Tunai kas sebesar 5 juta dan juga piutang dagang sebesar 5 juta. Nyonya Wiwi kas sebesar 2.500.000 dengan piutang dagang sebesar 2.500.000 rupiah. Nyonya Dewi kas sebesar 2.273.600 dengan pot penjualan 46.400 dengan piutang dagang 2.320.000. Selanjutnya yaitu Tuan Iwan kas 2.500.000 dengan piutang dagang 2.500.000. Nyonya Wiwi kas sebesar 4 juta dengan piutang dagang sebesar 4 juta. Selanjutnya yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Terdapat 5 jurnal khusus pengeluaran kas. Yang pertama itu toko sumber laris dengan rekening perlengkapan yang berada pada kas sebesar 300.000. Selanjutnya yaitu Tuan Dika dengan hutang dagang 2.850.000 dengan kas 2.850.000. Pembayaran tunai terdapat pada persediaan barang sebesar 1.080.000 rupiah dengan kas 1.080.000 rupiah. Tuan Deni hutang dagang sebesar 1.200.000 dengan kas sebesar 1.200.000 rupiah. Tuan Deni lagi selanjutnya yaitu hutang dagang sebesar 3 juta rupiah dengan kas 3 juta rupiah. Pembayaran tunai terdapat pada persediaan barang dengan kas 540.000. Nyonya Nurul terdapat pada hutang dagang dengan kas 3.900.000 rupiah. Nyonya Tari 2.400.000 rupiah dengan kas di kredit sebesar 2.400.000 rupiah. Nyonya Vina 1.300.000 hutang dagang di debit dan kas di kredit sebesar 1.300.000 rupiah. Listrik terdapat pada beban listrik dan telepon dengan jumlah 150.000 dan kas di kredit 150.000 rupiah. Sewa kendaraan yaitu beban sewa kendaraan jumlah 100.000 dengan kas di kredit 100.000. Beban lain-lain yaitu dengan jumlah 100.000 dan kas di kredit sebesar 100.000. Tuan Nugi 3.050.000 rupiah utang dagang dan kas di kredit 3.050.000 rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Yang pertama yaitu retur penjualan dengan di debit 45 juta, kas di kredit 45 juta, persediaan barang dagang 21 juta di debit dan HPP di kredit sebesar 21 juta. Maka totalnya adalah 66 juta. Selanjutnya yaitu buku besar pembantu piutang. Yang pertama Nyonya Dewi dengan saldo 4.500.000. Selanjutnya pelunasan di kredit yaitu 4.500.000. Ketiga penjualan di debit 2.320.000. Penjualan lagi 500.000 di debit dan sisa 2.820.000.
pelunasan 2.320.000 dan sisa 500.000. Selanjutnya yaitu buku besar pembantu persediaan. Pertanggal 1 Januari terdapat sisa dengan 600 liter dengan harga 5.500 dalam jumlah 3.300.000. Pada 6 Januari terdapat pembelian dengan unit 130 dengan harga 6.000 per unit dengan jumlah 7.800 rupiah. Selanjutnya yaitu 9 Januari terdapat penjualan dengan 100 unit dengan seharga 5.500 dalam jumlah 5.500 rupiah. 20 Januari pembelian dengan 100 unit harga 600 rupiah dalam jumlah 60.000. Terakhir yaitu penjualan dengan 500 unit harga 5.500 dalam jumlah 2.750 rupiah. Selanjutnya yaitu buku besar pembantu utang. Pada 1 Januari terdapat saldo yang sisanya adalah 3.900.000 rupiah. Pada 10 Januari terdapat pelunasan di debit 3.900.000 rupiah. Pada 18 Januari terdapat transaksi pembelian di kredit sebesar 740.000 rupiah dengan sisa 740.000 rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi minyak tarik. Pada 1 Januari saldo sisa 2.400.000 rupiah dan pelunasan di debit sebesar 2.400.000 rupiah. Selanjutnya yaitu posting ke buku besar umum. Baik, yang pertama yaitu saldo sisa 13.065.000 rupiah, jurnal penerima kas 43.399.600 rupiah di debit dan saldonya yaitu 56.464.600 rupiah di debit dan jurnal pengeluaran kas di kredit 23.820.000 dengan saldo 32.664.600. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Yang pertama tugas bertambah di debit sebesar 25.099.600 rupiah dan piutang dagang bertambah di debit sebesar 15.170.000 rupiah. Persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 5.110.000 rupiah. Perlengkapan bertambah di debit sebesar 2.260.000 rupiah. Tanah bertambah di debit sebesar 40 juta rupiah. Gedung bertambah di debit sebesar 60 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutan gedung bertambah di kredit sebesar 3 juta rupiah. Peralatan bertambah di debit sebesar 18 juta rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan bertambah di kredit sebesar 2 juta. Utang usaha bertambah di debit sebesar 5.770.000 rupiah. Utang bunga bertambah di kredit sebesar 100 juta rupiah. Penjualan bertambah di kredit 14.590.000 rupiah. Potongan tunai penjualan di debit sebesar 270.400 dan pembelian sebesar 7.540.000 rupiah. Beban listrik sebesar 150.000, beban sewa kendaraan 100.000, beban toko dan lain 100.000, beban gaji toko 800.000 dan beban gaji karyawan kantor adalah 300.000.
maka total dari seluruhnya adalah Rp174.945.000. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Pertama yaitu beban penyesuaian gedung toko terdapat di debit sebesar Rp225.000. Beban penyesuaian gedung toko yang kedua yaitu di debit sebesar Rp150.000 dengan akumulasi penyusutan gedung di kredit sebesar Rp375.000. Selanjutnya beban penyesuaian peralatan toko di debit sebesar Rp75.000. Beban penyesuaian peralatan toko kedua yaitu di debit sebesar Rp50.000 dengan akumulasi penyesuaian peralatan Rp125.000 di kredit. Beban perlengkapan toko di debit sebesar Rp1.125.000. Beban perlengkapan toko sebesar Rp375.000 dengan perlengkapan sebesar Rp1.500.000 di kredit. Beban bunga sebesar Rp75.000 di debit dan utang bunga sebesar Rp75.000 di kredit. HPP sebesar Rp12.650.000 di debit dan dengan persediaan barang dagang Rp5.110.000 di kredit dan pembelian Rp7.540.000 di kredit. Persediaan barang dagang sebesar Rp2.911.000 di debit dan HPP sebesar Rp2.911.000 di kredit. Ikhtisar laba rugi sebesar Rp5.110.000 di debit dengan persediaan barang dagang sebesar Rp5.110.000 di kredit. Persediaan barang dagang sebesar Rp2.911.000 dengan ikhtisar laba rugi di kredit Rp2.911.000 dengan total semuanya yaitu Rp25.657.000. Neraca lajur. Kas bertambah di debit sebesar Rp25.099.600.000. Piutang bertambah di debit sebesar Rp15.170.000. Persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar Rp5.111.000. Perlengkapan bertambah di debit sebesar Rp2.260.000. Tanah bertambah di debit sebesar Rp40.000. Gedung bertambah di debit sebesar Rp60.000. Akumulasi departemen gedung bertambah di kredit sebesar Rp3 juta dan peralatan bertambah di debit sebesar Rp18 juta. Akumulasi departemen peralatan bertambah di kredit sebesar Rp2 juta. Utang usaha berkurang di kredit sebesar Rp5.770.000. Utang bank bertambah di debit di kredit sebesar Rp49.585.000. Modal andika bertambah di kredit sebesar Rp100 juta. Penjualan sebesar Rp14.590.000 di kredit. Dengan retur penjualan Rp45.000 di debit, potongan penjualan Rp270.000 di debit, pembelian Rp7.540.000 di debit, beban listrik dan telepon Rp150.000 di debit, beban sewa kendaraan Rp100.000 di debit, beban toko lain-lain Rp100.000 di debit, beban gaji toko Rp800.000 di debit, beban gaji bagian kantor Rp300.000 di debit. Nah, cara mencari neraca lajur dalam perusahaan dagang bersama dengan perusahaan jasa yaitu dengan melihat apakah transaksi yang dilakukan nilainya sudah seimbang atau tidak. Apabila sudah seimbang, maka transaksi yang telah dilakukan sudah benar. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Pada penjualan yaitu Rp14.590.000 dengan retur penjualan Rp45.000 dan pengurangan harga Rp270.400.000, maka akan ditambah. Selanjutnya yaitu
potongan penjualan selanjutnya yaitu jumlah retur dan potongan penjualan, yaitu 315.400.000. Penjualan bersih yaitu 14.274.600 dengan harga pokok penjualan yaitu 9.739.000, maka akan dikurangi dengan hasil laba bruto adalah 4.535.600. Selanjutnya yaitu beban pemasaran. Beban telepon yaitu 150.000, beban sewa kendaraan 100.000, beban toko online 100.000, beban depresiasi gedung 225.000, beban depresiasi peralatan 75.000, beban perlengkapan toko 1.125.000, dan beban gaji adalah 800.000. Maka penjumlahan dari semua beban pemasaran adalah 2.575.000. Selanjutnya yaitu beban administrasi umum. Yang pertama yaitu beban depresiasi gedung sebesar 150.000, beban depresiasi peralatan 50.000, beban perlengkapan kantor 375.000, beban gaji sebesar 300.000, dengan hasil yaitu 875.000. Selanjutnya yaitu jumlah beban usaha 3.450.000 dikurangi dengan laba usaha 1.085.600 rupiah, maka beban di luar usaha yaitu beban bunga 75.000 dikurangi dengan sehingga menghasilkan laba bersih sebelum pajak yaitu 1.010.600 rupiah. Selanjutnya itu laporan neraca. Kas dengan jumlah yaitu 25.099.600 rupiah, dan utang usaha piutang 15.170.000 rupiah, persediaan barang 2.911.000 rupiah, perlengkapan 760.000 rupiah, tanah 40 juta, dan gedung 60 juta, akumulasi departemen gedung sebesar 3.375.000, peralatan 18 juta, akumulasi departemen peralatan sebesar 2.125.000, maka hasilnya itu 15.875.000. Selanjutnya itu utang usaha sebesar 5.770.000, utang bunga 75.000, utang bank 49.585.000, dan modal andika 1.110.600 rupiah, sehingga hasil dari semuanya yaitu 156.440.600 rupiah, dan hasilnya seimbang. Yang terakhir yaitu metode FIFO. Pada tanggal 2 Januari persediaan awal 200 unit dengan harga Rp9.000. Maka 200 unit dengan harga Rp9.000, total harganya yaitu Rp1.800.000. 10 Maret dengan unit 300, maka harganya per unit adalah Rp10.000, total harga adalah Rp3.000.000. 5 April dengan unit 200, harga per unit adalah Rp9.000, maka total harga adalah Rp1.800.000. 21 September dengan unit 400 dengan harga per unit adalah Rp11.000, maka total harga adalah Rp4.400.000. 18 November dengan unit 100 dan harga per unit adalah Rp12.000, maka total harga adalah Rp1.200.000.
20 November dengan unit 200 dan harga per unit adalah Rp10.000, maka total harga adalah Rp2.000.000. 10 Desember adalah dengan unit 200 dan harga per unit adalah Rp11.000, maka total harga adalah Rp2.200.000. Maka jumlah dari unit semua adalah 800 dan total harga adalah 8.600.000. Dan harga pokok penjualan dengan unit 700.000 dengan total harga 7 juta. Persediaan dengan unit 300 dan total harganya adalah Rp3.400.000. Sekian dari saya. Selamat malam. Apa tadi?